Modifikasi Jeep JK Li Cok Yar atau lihat cocok bayar. Nah, itu hanya bisa dilakukan di Planet Jeep. Karena Planet Jeep itu selain melayani perbaikan, perawatan, penjualan spare part dan aksesoris dan modifikasi, sekarang juga melayani jual beli. Jadi buat kalian yang mencari unit Jeep, mau itu Jeep JK, JL, JT Gladiator dan mau langsung dimodifikasi seperti Jeep JK di sebelah saya ini, itu cuma bisa dilakukan di Planet Jeep. Selamat datang di channel YouTube Planet Jeep, channel yang membahas segala macam informasi tentang dunia Jeep, mulai dari review produk, review modifikasi, touring Jeep, sampai dengan jual beli khusus mobil Jeep. Mulai dari nasional sampai internasional, mulai dari pedesaan sampai perkotaan. Sebelum kita masuk ke review modifikasinya, saya mau menceritakan sedikit histori tentang mobil Jeep Wrangler JK tipe Sport tahun 2012 ini. Jadi si ownernya atau si pemilik baru dari mobil ini baru aja deal pembelian satu unit Jeep Wrangler JK tipe Sport tahun 2012 dengan kilometer cuma 7.000 perak di Planet Jeep. Nah, setelah pembelian langsung dilakukan proses modifikasi secara totalitas di Planet Jeep. Itu salah satu benefit atau kelebihan atau keuntungan kalau kalian beli unit di Planet Jeep. Jadi bisa sekalian modifikasi. After sales misalkan mau perawatan, mau perbaikan, butuh spare part aksesoris juga bisa dilakukan secara paralel di Planet Jeep. Benar-benar kita bikin one stop shopping Jeep. Nah, itu cuma ada di Planet Jeep. Kita tidak ada cabang di mana-mana, Planet Jeep cuma ada di wilayah Summarecon, Bekasi. Dan gampang banget cari alamatnya, kalian tinggal ketik aja di Google Map atau di Waze gitu. Tinggal ketik aja Planet Jeep, pastikan wilayah Summarecon, Bekasi, dijamin langsung nyampe ke sini nanti. Nah, jadi buat kalian misalkan ada yang lagi mencari unit Jeep JK yang benar-benar berkualitas, bergaransi, yang pasti bergaransi ya dengan kondisi yang terbaik, bisa langsung merapat ke Planet Jeep. Butuh unitnya Jeep JK, Jeep JL ataupun Jeep JT Gladiator, semua ready stock di Planet Jeep dengan kondisi yang terbaik dan bergaransi. Dan kalian juga bisa langsung one stop shopping Jeep, mau langsung dimodifikasi juga bisa langsung di Planet Jeep seperti Jeep JK tahun 2012 tipe Sport yang ada di samping saya ini. Nah, oke, saya akan mereview secara detail dan keseluruhan apa aja yang sudah dimodifikasi di Jeep JK Sport tahun 2012 dengan kilometer cuma 7.000 perak ini. Ini benar-benar kayak like new. Biarpun sudah berumur 13 tahun, sekarang 2025, ini nicknya 2012, sudah berumur 13 tahun, tapi masih seperti mobil baru. Kilometernya kita jamin asli di 7.000 dan kondisi mesin, elektrikal, sampai dengan transmisinya itu kita full cover garansi langsung dari Planet Jeep selama 6 bulan. Tuh, jadi kalian dijamin nggak akan worry, nggak akan khawatir, pokoknya dijamin tenang, nyaman kalau beli unit di Planet Jeep. Ya, modifikasi ini dilakukan secara totalitas mulai dari suspensi, eksterior, sampai ada beberapa sentuhan di bagian interiornya. Nah, yang paling penting itu adalah di bagian suspensinya, karena percuma di saat kita modifikasi sebuah mobil Jeep secara keseluruhan atau totalitas, di bagian eksterior kelihatan benar-benar brutal, berubah total, tapi di bawahnya nggak nyaman, itu menjadi mubazir atau percuma. Yang ada nanti mobilnya cuma diparkir di garasi, nggak dibawa kemana-mana, cuma dilihat-lihat aja, itu kan jadinya sayang. Makanya harus dimodifikasi secara proper dan totalitas, mulai dari eksterior, interior, sampai dengan suspensinya. Biarpun kelihatan dari bagian luarnya itu udah benar-benar berubah sampai ke bagian dalam, pada saat dibawa, mau itu di on-road, mau itu di off-road ataupun overland, semuanya bisa di cover secara baik, tetap nyaman, tetap stabil, dan tetap enak dikendarai. Eksterior dulu ya, kita mulai nih. Nah, di bagian eksterior ini dibikin looks-nya ini benar-benar kayak full black ya. Jadi emang didominasi dengan warna hitam, karena basic dari warna mobilnya pun hitam. Eksteriornya atau aksesoris yang kita pasang di bagian eksterior ini juga didominasi dengan warna hitam. Itu juga salah satu request atau permintaan dari si pemilik mobil gitu. Makanya pada saat modifikasi itu sangat-sangat disarankan untuk konsultasi dulu, ngobrol dulu, sharing dulu gimana baiknya, pengen konsep modifikasi yang seperti apa supaya bisa mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal dan sesuai dengan keinginan.
Di sini kita gunakan bumper model anniversary dan dibikin stabil supaya looks di bagian depannya itu terlihat makin sporty, makin gahar, makin gagah gitu. Karena dengan pemilihan bumper yang stabil ini itu akan menambah kesan gahar dan garang di sebuah mobil Jeep gitu. Terlihat seperti ini ya. Jadi panjang dari bumpernya itu hanya sepanjang grill aja. Kalau misalkan mau kelihatan lebih sporty atau lebih sopan lagi, itu bisa tinggal dipasang aja end cap kanan dan kirinya. Karena ini adalah model anniversary yang punya end cap kanan kiri yang bisa dicopot pasang, jadi lebih fleksibel untuk pemilihan bumper ini. Gitu. Sudah dipadukan juga dengan winch dari Warren, ini dari Xeon 10 yang talinya yang seling baja gitu. Winch-nya juga ini salah satu permintaan dari si owner atau pemiliknya, pengennya menggunakan winch yang bagian atasnya itu lebih kelihatan apa ya bahasanya, itu lebih kelihatan, lebih mencolok lagi. Karena kalau misalkan kalian sering nonton video di Planet Jeep, itu biasanya digunakan kalau misalkan winch itu banyak digunakan itu dari winch Warren VR Evo, mau itu 8, 10 atau 12, itu yang paling sering digunakan. Tapi di sini dipilihlah winch dari Xeon supaya ini atasnya, ini saya lupa nih namanya apa, lebih kelihatan mencolok lagi pada saat dipasang di bumper anniversary ini. Terus di bagian grill ini juga sudah ada beberapa penambahan aksesoris. Yang pertama ini wire mesh grill, itu adalah pelindung untuk di bagian kondensor AC dan radiator bagian dalam, supaya menghindari kalau misalkan pada saat di jalan itu ada amit-amit ada entah batu yang kecil, kerikil, atau kotoran-kotoran yang bisa menembus langsung ke bagian dalam. Nah, karena di bagian dalamnya itu kan ada radiator dan kondensor AC. Jadi dipasangkanlah atau ditambahkanlah wire mesh grill. Dan sudah ditambahkan juga hood lock atau kunci kap mesin supaya safety dari ruang mesinnya itu lebih terjaga lagi. Karena dengan penambahan kunci kap mesin itu otomatis yang bisa buka ruang mesin atau bagian kap mesinnya hanya yang memegang kunci kontaknya aja. Bagian lampu-lampu atau bagian lighting juga sudah diganti semua menggunakan yang LED lighting, mulai dari headlight, turn signal, sampai ke side marker. Terus, kalau di bagian bawah ini, bagian fog lamp masih menggunakan yang standar atau bawaan, itu yang masih berwarna kuning, masih bohlam ya. Jadi bagian headlamp, turn signal, dan side markernya sudah diganti semua menggunakan yang LED. Khusus di bagian headlamp, ini juga sudah ditambahkan guard atau pelindung di bagian lampu utamanya. Ini original dari Rugged Ridge. Ini juga salah satu aksesoris yang kecil tapi benar-benar fungsional dan menambah kesan gahar juga kalau dilihat dari bagian depan ya. Kelihatan klimis, hitam, masih kelihatan ada kesan elegannya juga masih ada, tapi tidak lepas dari kesan sporty, gahar, garangnya Jeep itu juga tidak lepas. Karena memang dikonsepkan mobil ini, yang pertama itu kenyamanan tetap harus dijaga. Looks di bagian luar atau penampilan di bagian eksteriornya juga harus tetap ada kesan-kesan elegan atau sopannya atau sportinya. Karena pengennya si pemiliknya pada saat ini mobil dibawa entah itu cuma ke mall atau cuma nongkrong-nongkrong, itu masih pantas atau tidak lebay, tidak berlebihan dilihatnya gitu. Nah makanya buat kalian yang memiliki Jeep JK pengen modifikasi dengan looks yang seperti ini, nah ini mungkin bisa jadi bahan kalian untuk contek. Nah, contoh modifikasi dari Jeep JK Sport tahun 2012 ini. Terus di bagian pilar A kanan dan kirinya, ini juga salah satu part yang fungsional ya. Ini ditambahkan juga lampu rigid DSS. Nah, lengkap dengan bracketnya, hanya dipasangkan di bagian pilar dan kanan kiri. Di bagian atas kaca depan atau light bar 50 inci itu tidak dipasangkan, karena ini juga salah satu pilihan ya. Kalau memang mobilnya sudah dipastikan tidak akan dibawa ke tempat-tempat yang kurang penerangan, entah itu pada saat off-road atau overland ataupun camping gitu ya, mungkin lampu light bar bagian atas tidak terlalu penting-penting banget. Jadi cukup di bagian kanan dan kirinya aja itu. Karena lampu rigid DSS kanan dan kiri ini yang sudah dipasangkan di sini, ini juga sudah sangat-sangat membantu penerangan pada saat mobil ini dibawa ke tempat yang kurang penerangannya. Kap mesin masih menggunakan kap mesin aslinya atau standarnya. Terus fender juga masih menggunakan fender asli bawaannya supaya mempertahankan kesan ya sopannya ya, jadi tidak terlalu urak-urakan gitu. Karena kalau fendernya diganti yang flat fender berbahan aluminium, itu akan memberikan kesan yang lebih gahar, lebih sangar lagi di mobil Jeep. Tuh. Terus ada apa lagi?
Antena. Nah, ini juga antenanya juga sudah diganti menggunakan antena off-road ukuran 13 inci. Nah, ini juga kan salah satu part yang fungsional ya. Di bagian samping sekarang, di bagian samping sudah ditambahkan juga doorstep original dari Smithybill, doorstep Atlas original dari Smithybill sebanyak 4 piece, 2 di bagian kanan dan 2 di bagian kiri. Ini juga salah satu part aksesoris yang sekarang bisa dibilang benar-benar best seller ya, dipakai di Jeep JK, di Jeep JL sampai dengan Jeep GT Gladiator. Jadi selain menambah kesan gahar atau gagah di bagian samping juga benar-benar fungsional. Bisa membantu pada saat mungkin Anda mau langsung ke bagian atas, ke hardtopnya, mau supaya lebih gampang aksesnya. Nah, ini bisa dibantu dengan doorstep Smithybill dari Atlas ini gitu. Dan bisa menahan bobot sampai dengan 130 kg. Terus di bagian samping juga sudah dipasangkan side step atau full stepnya yang elektrik. Nah, ini juga sangat-sangat membantu akses naik dan turun pada saat mobilnya sudah di lift up atau ditinggikan. Jadi kalau misalkan mobil ini dibawa untuk bertamasya atau jalan-jalan bersama keluarga, bersama anak, apalagi kalau misalnya anaknya masih kecil-kecil supaya tidak merepotkan. Nah, ada baiknya kalian pasangkan mobil Jeepnya push step elektrik seperti ini. Ini menggunakan push step elektrik dari T-Max yang sudah double motor dan smooth dan responsif. Jadi posisi pada saat pintunya terbuka dan tertutup itu sangat-sangat responsif. Contohnya nih saya buka, saya pencet, langsung otomatis turun. Tidak ada delay, tidak ada jeda sama sekali. Jadi langsung benar-benar responsif. Suaranya pun benar-benar smooth dan halus. Kita tutup, langsung naik. Begitu. Jadi sangat-sangat responsif dan sudah kuat ya. Karena push step elektrik T-Max ini juga dipakai di mobil Jeepnya Planet Jeep yang sudah kita uji untuk overland, touring, sampai dengan off-road, pernah mentok segala macam, dan itu masih tangguh dan fungsinya pun masih benar-benar fungsional, tidak mengurangi fungsinya sama sekali ya. Benar-benar fungsinya itu masih oke banget, masih bagus banget. Itu tadi part-part modifikasi yang ada di mobil Jeep JK tahun 2012 dengan kilometer 7.000 yang habis licokyar di Planet Jeep dan langsung dimodifikasi di Planet Jeep juga. Kita lihat sekarang modifikasi eksterior di bagian belakang supaya terlihat makin totalitas lagi. Jadi kalian harus memikirkan modifikasi khususnya di bagian eksterior itu benar-benar serasi dan berimbang mulai dari depan, samping sampai ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang untuk bempernya itu pasangan dengan bagian depan menggunakan bemper dari Anniversary. Tapi tidak dibikin tidak dibikin stabil ya, supaya kesan dari belakangnya itu masih kelihatan sopan dan ada kesan elegannya gitu. Terus ada pergantian juga di bagian tire carrier atau dudukan ban serep supaya untuk menopang ban serepnya yang sudah dibesarkan sampai ukuran 37 itu tetap kuat. Terus ada juga itu pergantian di bagian knalpot. Sekarang knalpotnya sudah lebih gahar dan lebih enak lagi suaranya. Didukung dengan mesin 3600 Pentastar. Menggunakan knalpot dari Borla dual exit yang stainless. Jadi buat kalian yang pengen menambah adrenalin pada saat ngegas, nah kita rekomendasikan gunakan knalpot dari Borla. Banyak pilihannya, ada yang Borla Attack, ada Borla S-Type, ada Borla Touring, tinggal kalian pilih aja. Tapi kalau pengen suara yang paling keras atau paling kencang, kalian bisa pilih Borla yang tipe Attack. Nah, seperti yang digunakan di Jeep JK tahun 2012 Sport ini, menggunakan Borla Attack stainless dual exit. Nah, itu sistemnya itu adalah sistem axle back, jadi hanya tabung paling belakangnya aja yang diganti, keluarnya exhaustnya keluar dua berbahan stainless. Karena bumper bagian belakangnya sudah diganti menggunakan bumper dari Anniversary, otomatis dudukan plat nomornya sudah tidak bisa digunakan lagi di bagian bawah tengah bagian bumpernya. Sekarang menggunakan dudukan plat nomor dengan tambahan bracket atau tambahan dudukan plat nomor di bagian sisi kiri belakang dari merek Crown. Nah, itu ukurannya juga jadi mengecil seperti ukuran plat nomornya Amerika. Tapi tetap kesan klasik atau Amerika dapat banget ya. Dan itu rata-rata dipakai ya setiap pergantian bumper belakang di mobil Jeep. Mau itu Jeep JK, Jeep JL, itu biasanya memang plat nomornya akan berubah mengecil seperti ukuran plat nomornya Amerika. Ada satu
part lagi yang kecil tapi benar-benar fungsional. Nah, di sini dipasangkan juga kamera mundur. Nah, itu sudah terkoneksi dengan head unitnya. Head unitnya seperti apa nanti saya akan spill pada saat kita review di bagian interiornya. Nah, untuk di bagian interior kita spill memang tidak sebanyak di bagian eksterior dan suspensi. Tapi untuk melengkapi review modifikasi di Jeep JK 2012 ini tetap kita spill, tetap kita infokan yang kita ganti atau kita modifikasi di bagian interiornya. Yang pertama itu adalah di bagian sistem entertainmentnya atau head unitnya. Head unitnya sekarang sudah diganti ukurannya yang lebih besar, ukuran 10 inci dan banyak fitur yang ada di head unit barunya ini karena sudah bisa kamera 360, sudah bisa kamera mundur, sudah bisa Bluetooth, Wi-Fi, koneksi internet. Pokoknya sudah benar-benar canggih dan modern lah seperti mobil-mobil yang ada saat ini gitu. Untuk di bagian interior, di entertainnya itu benar-benar sudah memadai banget ya. Jadi mobilnya boleh terlihat klasik ya, tapi sistem entertainmentnya juga sudah memadai. Terus ada apalagi ya, di bagian interior itu ada peredam plafon. Nah, ini juga salah satu part yang sangat-sangat fungsional karena plafon di bagian dalam Jeep JK ini itu langsung tembus, tidak ada bahan-bahan yang menghalangi atau yang melindungi di bagian plafonnya. Jadi kalau misalkan ini mobil terparkir di area yang terbuka, itu sangat-sangat panas di bagian plafonnya dan uap panasnya itu bisa menyebar dan bikin agak kurang nyaman lah ya pada saat kita masuk ke mobilnya yang habis diparkir di ruang terbuka. Untuk mengurangi hangat atau panasnya yang setelah terjemur itu bisa menggunakan peredam plafon, bisa dari Mopar, bisa dari ada satu lagi merek dari Amerika tuh Bumet sama Hot Headliner. Nah, kalau di Jeep JK 2012 ini menggunakan peredam plafon dari original Mopar. Selanjutnya yang diganti di bagian interior itu adalah bagian joknya. Karena ini tipe sport yang notabene standarnya atau bawaan pabrik joknya itu masih berbahan fabric, belum berbahan leather. Nah, di sini sudah di-upgrade, joknya sudah di-retrim menggunakan bahan leather dan full black. Sampai ke jahitannya pun menggunakan jahitan atau benang dari warna hitam. Terus selain dari joknya juga ada penambahan di bagian sisi samping pintunya, itu namanya door seal guard untuk melindungi pada saat akses naik dan turun takutnya keinjek dan bisa membuat baret atau lecet di bagian sisinya, sisi pintu bagian sampingnya. Itu juga sudah ditambahkan original dari Mopar, namanya door seal guard. Mulai dari bagian eksterior udah keren, udah oke banget. Interior juga udah dibikin nyaman dengan full entertainment yang udah kekinian gitu. Jadi sangat-sangat tidak sempurna kalau di bagian suspensinya tidak dibikin sempurna dan nyaman juga untuk melengkapi atau menyempurnakan modifikasi di bagian eksterior dan interiornya. Nah, sekarang kita masuk ke segmen yang menurut saya ini adalah paling penting pada saat memodifikasi mobil Jeep, mau itu Jeep JK, Jeep JL ataupun Jeep JT Gladiator. Yang sempat saya sampaikan di awal tadi, percuma kalau misalkan tampilannya udah keren, udah gagah, udah bisa bikin orang patah leher, tapi kita yang membawanya di bagian dalam tidak nyaman ya, entah itu kestabilannya kurang, entah itu kenyamanannya juga kurang atau sama sekali nggak enak. Itu kan benar-benar bikin ya hanya kelihatan dibungkusnya aja bagus tapi dalamnya nggak enak gitu. Nah, di segmen suspensi ini saya akan mencoba menjelaskan secara detail apa aja yang kita modifikasi di bagian suspensinya. Yang pertama lift kitnya atau part untuk meninggikan mobil Jeep JK ini yang biasa kita sebut itu adalah lift kit. Di sini kita gunakan lift kit dari Terraflex ukurannya 3 inci. Pemilihan ukuran 3 inci ini pun ada pertimbangannya karena setelah konsultasi dengan si pemilik mobil, dia pengen menggunakan menggunakan ukuran ban 37 tapi tidak mau space antara tapak ban dengan fendernya itu terlalu jauh gitu. Biasa orang sebut itu terlalu cingkrang gitu ya. Jadi space-nya agak terlalu jauh tuh dia nggak mau. Nah, itu jadi bahan pertimbangan juga kita memilih lift kitnya 3 inci. Tapi dari situ juga kita korek informasi ke si pemilik mobilnya atau si ownernya, kebutuhan ini mobil nanti kemana aja nih. Yang paling ekstrim deh kita tanya, kira-kira paling ekstrim kemana? Kalau paling ekstrim paling cuma keluar kota. Ya, itu jawaban dari si ownernya. Jadi di situ kita kunci, berarti masalah travel suspensi di mobil ini kita bisa bilang ya, informasi dari si ownernya karena cuma keluar kota, bisa kita bilang travel suspensinya tidak akan digunakan secara
optimal gitu, tidak akan digunakan secara berlebihan gitu, karena hanya digunakan di on road aja gitu. Makanya akhirnya kita pilihlah lift kit yang digunakan itu adalah 3 inci supaya looks dari depan sampai ke bagian sampingnya yang tadi di request dari si ownernya, antara ujung fender sini dengan tapak bannya itu jaraknya tidak terlalu jauh gitu. Untuk menjaga travel suspensinya juga tetap baik, tidak ada mentok pada saat melewati jalan-jalan yang kurang bagus, misalkan di jalan tol atau di jalan yang biasa, jalan lintas yang kurang bagus, supaya tidak mentok entah travel minimum atau travel maksimumnya. Di situ juga kita tambahkan bump stop gitu. Nanti saya akan jelaskan lagi lebih detail untuk di bagian pernya atau bump stopnya. Saya jelaskan dulu untuk di masalah travel suspensi dan lift kitnya ya. Itu salah satu pertimbangan kenapa kita akhirnya memilihkan suspensi atau lift kit ukuran 3 inci dari Terraflex. Nah, karena Terraflex itu juga mengeluarkan spring load ya. Jadi spring loadnya itu bisa dimasukkan ke dalam kategori medium. Jadi untuk penggunaan sehari-hari atau penggunaan on road itu juga tidak kita merasakan terlalu keras atau terlalu empuk, karena dia masuk ke dalam kategori yang medium. Menurut kita akan cocok banget dengan kebutuhan si owner atau pemilik mobilnya. Lift kitnya sudah 3 inci dari Terraflex, terus kombinasi dengan shock yang sangat-sangat premium yang ada di mobil Jeep saat ini, mau itu Jeep JK, Jeep JL ataupun Jeep GT Gladiator, menggunakan shock dari Ohlin yang sudah memiliki 25 setelan di bagian kompresi dan 50 setelan di bagian ribbon. Jadi kita bisa menyetel sesuai dengan kebutuhan si owner sedetail mungkin atau sesempurna mungkin, karena setelannya sangat-sangat banyak. Yang pertama kan kita setel sesuai dengan standarisasinya Planet Jeep, kombinasi dengan pernya Terraflex 3 inci, terus kita gabungkan dengan settingannya si Ohlin. Nah, kita akan carikan dulu yang paling enak dibawa di kecepatan rendah, empuknya dapat, terus dibawa di kecepatan tinggi, limbungnya juga tidak terlalu berasa. Nah, itu bisa kita setel secara detail dan sesempurna mungkin, karena didukung oleh shock Ohlin yang sudah memiliki setelan 25 di bagian kompresi dan 50 di bagian ribbonnya. Belum lagi dari basic shocknya pun sudah sangat-sangat memadai, karena ini salah satu premium shock yang benar-benar sudah teruji, terbukti kualitasnya ya di mobil Jeep. Dari paketan lift kit itu juga sudah diganti selang remnya menggunakan selang rem dari stainless braided, paketan dari lift kit Terraflex 3 incinya. Terus bump stop ini kalau dari paketan lift kit itu hanya mendapatkan bump stop di bagian atas, tapi kita tambahkan juga bump stop di bagian bawahnya supaya menjaga travel suspensinya supaya tidak mentok pada saat travel minimum, pada saat kegencet atau terkompres gitu, dan pada saat melar gitu, pada saat travel suspensinya maksimum itu juga tetap terjaga dengan bump stop kita, jadinya kita double atas dan bawah gitu. Terus link sway bar. Nah, link sway bar atau link stabil biasa disebut. Nah, kalau ini adalah part include dalam paketan lift kitnya ya. Link sway bar ini sudah didapatkan dalam paketan lift kit, dan itu harus benar-benar sesuai ya. Kalau misalkan sudah dalam paketan itu biasanya kan udah pasti sesuai deh. Takutnya kalau misalkan ada yang melift up atau melift kit mobil Jeepnya yang di mix atau digado-gado. Nah, kalian harus benar-benar menghitung itu panjang dari link sway barnya supaya benar-benar bisa rata, bisa sesuai lagi dengan mobil Jeep yang kalian lift up. Itu. Ini bisa dibilang banyak permajaan juga di bagian suspensinya, karena si pemilik mobil pengennya benar-benar berasa kayak mobil baru lagi. Biarpun dia beli mobil second, tapi pengennya seperti mobil baru lagi. Jadi banyak yang kita ganti juga karena memang permintaan dari si pemilik mobil. Yang pertama itu di bagian suspensi ada pergantian terot. Itu menggunakan dari Terraflex yang sudah heavy duty dan adjustable, yang dijamin umur pakainya pun bisa lebih lama dan lebih awet lagi dibandingkan dengan terot OM atau terot standarnya. Yang kedua itu adalah Draglink. Nah, Draglink ini juga menggunakan dari brand Terraflex. Itu biasanya dijualnya memang satu set antara terot dengan Draglinknya. Jadi sudah kualitas yang heavy duty dan adjustable juga. Terus yang ketiga itu track bar bagian depan sampai dengan bagian belakang. Nah, itu juga sudah kita ganti menggunakan track bar yang heavy duty dan adjustable.
Ngomong-ngomong soal track bar, ini juga udah sering banget saya jelaskan di video-video review modifikasinya Planet Jeep. Ini salah satu part yang bisa dibilang sangat-sangat penting dan bisa menyempurnakan proses lift kit di sebuah mobil Jeep, mau itu Jeep JK, Jeep JL, ataupun Jeep JT Gladiator. Karena track bar ini, khususnya bagian depan, itu yang mengatur sumbu roda kanan dan kiri agar tetap seimbang. Contoh, pada saat sumbu roda kanan setelah di lift kit itu keluarnya 2 cm, ternyata yang kiri keluarnya hanya 1 cm, supaya bisa sama, misalkan jadi 1,5 cm kanan dan kiri, itu kerja dari track bar bagian depan. Kalau kalian ganti dengan adjustable, kalian bisa bikin seakurat atau sedetail mungkin keluar roda kanan dan kirinya supaya bisa sama. Misalkan keluar kanan 1,5 cm, 1,5 cm, kiri biar tetap sama 1,5 cm. Nah, itu nanti akan diatur oleh track bar yang adjustable. Itu ada banyak sih beberapa pilihan merek untuk track bar. Ada dari Teraflex, ada dari Sinergi, ada dari JKS. Kalian tinggal sesuaikan aja. Yang penting fungsinya bisa didapetin gitu. Terus ada apa lagi? Steering stabilizer. Nah, ini juga part yang harus kalian ganti pada saat kalian meng-upsize atau membesarkan ukuran rodanya, mungkin sampai 3-5 inci dari ukuran standarnya. Nah, itu perlu kalian pikirkan untuk diganti yang lebih proper, yang lebih mumpuni lagi ya. Di sini kita gunakan steering stabilizer dari Falcon yang sudah memiliki 3 setelan. Ada setelan firm yang paling keras, setelan medium, dan setelan soft, itu yang paling empuk. Nah, itu sudah sangat-sangat mumpuni, sangat-sangat cukup untuk menahan beban roda 37 yang digunakan Jeep JK 2012 ini. Nah, ngomongin roda 37, langsung aja kita sambungin ya. Di sini di upsize rodanya menggunakan ban dari BF Goodrich yang Matren ukuran 37 12,5 ring 17 dengan kembangan Matren. Kombinasi dengan pelek Black Rhino ring 17, modelnya model Prime. Jadi benar-benar full black. Kalian bisa lihat dari peleknya itu full black. Bagian eksterior juga didominasi dengan warna hitam. Ya, jadi kesan gaharnya itu dapat banget ya di mobil warna hitam ini. Untuk menyempurnakan sumbu casternya, di sini juga sudah diganti armnya sebanyak 8 piece. Tuh, jadi 4 di bagian depan, 4 di bagian belakang, itu sudah diganti semua menggunakan arm yang adjustable dan heavy duty dari Teraflex yang Alpine. Kita gunakan Teraflex yang tipe Alpine juga ada bahan pertimbangannya. Jadi karena apa kita pilih yang tipenya Alpine? Karena sudah disampaikan mobil ini akan didominasi atau didominasi di on road gitu. Jadi sangat-sangat kecil kemungkinan mobil ini untuk dibawa overland atau off road. Nah, makanya itu jadi bahan pertimbangan kita. Akhirnya memilih armnya menggunakan Teraflex yang tipe Alpine. Alpine ini karena dia masih menggunakan sistem bushing di bagian ujung-ujung armnya. Itu bisa lebih menjaga tingkat kestabilan pada saat mobil ini melewati jalan yang kurang baik gitu ya. Karena tipe keduanya itu kan ada namanya tipe Monster. Monster itu menggunakan Johnny join atau kayak join gitu. Dan itu akan terasa lebih fleksibel, akan terasa lebih goyang kalau misalkan mobil ini digunakan di jalan raya. Kurang bisa menahan gitu karena dia fleksibel, modelnya Johnny join gitu. Makanya akhirnya kita pilih Teraflex ya, armnya Teraflex yang Alpine. Nah, itu tadi beberapa review modifikasi di bagian suspensi di Jeep JK tahun 2012 ini. Nah, kalau misalkan masih ada yang bertanya untuk di bagian belakang gimana? Bagian belakang juga mendapatkan sentuhan atau pergantian modifikasi juga di bagian suspensi belakangnya, tapi lebih sifatnya mengikuti dengan bagian depan. Karena lebih utama atau lebih prioritas itu di bagian depan. Belakangnya itu kurang lebih sama, mulai dari shock sama, pasti menggunakan shock dari Ohlin yang sudah memiliki setelan di bagian kompresi dan ribonnya. Terus pernya pun sama supaya tingginya rata antara depan sampai belakang, itu kan menggunakan lift kit yang sama, itu pernya menggunakan yang 3 inci dari Teraflex. Arm tadi sudah saya sebutkan, pergantian sampai ke bagian belakang, total ada 8 piece. Begitupun dengan track barnya, diganti sampai ke bagian belakang supaya bisa mendapatkan hasil yang benar-benar sempurna. Kadang-kadang suka masuk juga di kolom komentar, apakah di bagian engine atau ruang mesinnya bisa dimodifikasi juga?
Bisa, tapi tidak sebanyak di bagian eksterior atau di bagian suspensinya. Karena memang selalu kita utamakan itu penampilan di bagian eksterior dan kenyamanan di bagian suspensinya itu. Apalagi basic engine-nya sudah menggunakan basic engine dari 3600 Pentastar yang bisa menghasilkan 285 untuk horsepower-nya dan 385 Nm untuk torsinya. Jadi sudah sangat-sangat mumpuni, sangat-sangat cukup, sangat-sangat powerful untuk basic engine 36 Pentastar tahun 2012 ini. Ada beberapa pergantian dan modifikasi di bagian ruang mesin. Yang pertama itu air intake-nya. Jadi untuk menambah lebih powerful lagi tenaganya, air intake-nya sudah di-upgrade, diganti menggunakan air intake dari AV Power yang bisa menambah up to 15 horsepower dengan mengganti air intake-nya dengan AV Power ini. Torsinya juga bisa ditambah up to sampai dengan 40 Nm dengan pergantian air intake AV Power ini. Terus yang kedua itu ada di bagian coil. Coilnya juga sudah diganti menggunakan coil racing dari brand MSD supaya sistem pengapiannya bisa lebih maksimal lagi yang bisa menambah torsi dan horsepower dari mobil ini. Begitupun dengan part ketiganya itu adalah busi. Jadi coil dan businya juga sudah diganti menggunakan coil racing ya, supaya yang tadi saya sampaikan pengapiannya bisa lebih maksimal lagi yang bisa menghasilkan tenaga yang lebih powerful lagi. Terus yang keempat itu adalah baterainya atau akinya. Ini juga sudah diganti dengan baterai dari Optima yang D34, lebih tinggi lagi CCA dan ampernya dan lebih awet lagi untuk digunakan di Jeep JK ini. Jadi itu tadi review modifikasi Jeep JK Lee Chokyar di Planet Jeep. Jadi habis beli unit langsung dimodifikasi secara totalitas di Planet Jeep. Semua bagian mendapat sentuhan modifikasi mulai dari eksterior, interior, suspensi sampai ke bagian engine atau di bagian mesinnya. Semua mendapatkan modifikasi yang benar-benar proper atau sesuai dengan kebutuhan. Seperti yang saya ingatkan beberapa kali, pada saat kalian memodifikasi sebuah Jeep, khususnya mau itu Jeep JK, Jeep JL, ataupun Jeep GT Gladiator, modifikasilah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kalian, supaya tidak overspec atau tidak over budget nantinya. Jadi harus benar-benar kalian konsultasikan dulu dengan tim sales konsultannya Planet Jeep, supaya bisa mendapatkan hasil modifikasi yang benar-benar proper dan fungsional. Nah, jadi siapa lagi nih? Buat kalian yang mencari unit Jeep yang benar-benar berkualitas dan bergaransi pastinya, itu cuma ada di Planet Jeep. Bisa kalian lakukan juga modifikasi secara paralel. Jadi setelah kalian beli unit Jeepnya, kalian mau modifikasi juga bisa kalian lakukan di Planet Jeep. Dan cuma Planet Jeep yang bisa melayani kebutuhan kalian one stop shopping Jeep. Mulai dari pembelian unit, perawatan, perbaikan, penjualan spare part dan aksesoris sampai dengan modifikasi. Nah, pasti banyak banget yang menanyakan masalah biaya modifikasinya. Nah, kalau masalah harga mobil itu relatif. Semua tergantung dari kondisi mobilnya. Karena mobil yang di sini kan yang dijual rata-rata adalah mobil second. Itu tergantung dari kondisinya. Makin istimewa kondisinya, itu akan makin mendongkrak harga mobilnya. Yuk kita jawab dulu yang biasanya paling banyak masuk ke kolom komentar, masalah biaya modifikasi. Jadi buat kalian yang pengen modifikasi Jeep JK-nya seperti ini, yang benar-benar proper, benar-benar fungsional, benar-benar kelihatannya gagahnya dapat, gaharnya dapat, kerennya dapat, dan dibawa pun tetap nyaman dan stabil, itu total biaya modifikasinya estimasi 400 juta rupiah. Tuh, kalian catat ya. Untuk mendapatkan hasil yang benar-benar fungsional dan proper, nah itu kalian bisa siapkan dana estimasi 400 juta. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi mulai dari bagian eksterior, interior, mesin sampai ke kenyamanan di bagian suspensinya, semuanya bisa tercover dengan baik dan warranty yang pastinya atau dijamin bergaransi di Planet Jeep. Sebelum saya akhiri video review modifikasi Jeep JK 2012 dengan kilometer cuma 7.000 dengan total modifikasi mencapai 400 juta ini, saya mau spill dulu, sekalian saya mau informasikan, siapa tahu yang nonton video ini ada yang lagi mencari unit-unit Jeep JL atau Jeep GT Gladiator yang benar-benar kondisi terbaik dan bergaransi. Nah, di Planet Jeep itu ready stock Jeep JL 2023 yang tipe Sahara dan tipe Rubicon yang power top.
Terus Jeep JT Gladiator Limited Edition, hanya ada 4 unit di Indonesia, NIK 2024. Ready stock di Planet Jeep, warna granite grey dengan odo atau kilometer cuma 5.000 perak. Nah, pilihan kedua Gladiator itu kita juga ada ready stock di Planet Jeep, NIK 2023, odonya 14.000. Jadi benar-benar lengkap senusantara stok Jeep yang ada di Planet Jeep. Khusus untuk yang NIK 2023 sampai dengan 2024, mau itu Jeep JL dan Jeep JT Gladiator, kita ada promo Ramadan sampai dengan Lebaran. Cukup kalian keluarkan dana cuma 100 juta aja, kalian bisa bawa pulang Jeep JL 2023 atau Jeep JT Gladiator 2023 atau 2024. Cukup 100 juta aja. Mumpung stoknya masih ada dan promonya masih berlaku, buruan kalian hubungi sales konsultannya Planet Jeep atau bisa langsung datang ke alamatnya Planet Jeep di Komplek Otomotif AXC Blok VIP 09 sampai dengan 16 Sumarekon, Bekasi. Ya, semoga informasi dari video ini benar-benar membantu dan bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu di video-video Planet Jeep yang lainnya. Dadah!